Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Modern Al Ikhlas. Ini merupakan satu kehormatan bisa satu meja dengan guru saya, pembina saya, orang tua saya sejak saya menjadi santri di Pondok Pesantren Modern Al Ikhlas. Pemirsa Mandarnesia yang budiman, tamu saya kali ini adalah Bapak Ustadz Insinyur Imran Ado. Beliau adalah salah satu pembina yang paling tua gitu Pak ya, Ya, yang paling pertama ya, menjadi guru ataupun pembina di pesantren ini. Ya. Saya sebagai alumni di pondok pesantren ini masuk pada tahun 91 Pak ya? ya, ya. Sembilan- 90 ya? 93 kalau nggak salah. Ya 93. 93. 91 mungkin Pak. Sekali enggak, karena Alilas ini pertama dibuka tahun 92. Oh iya. Jadi ini pengantar buat pemirsa Indonesia bahwa sebenarnya ini juga penegasan bahwa saya alumni juga loh. Iya. Ya, Ya. untuk tema kali ini sengaja saya ke Alilas kebetulan bertepatan dengan ada acara reuni, sekalian saya ingin berbincang dengan beliau selaku pembina tertua ataupun orang pertama yang menjadi pembina di Pondok Pesantren Modern Al Ikhlas bersama ustadz-ustadz yang lain. Untuk tema kami kali ini membincang seputar sejarah dan sejarah pendirian Yayasan Perguruan Islam Al Ikhlas, Pondok Pesantren Modern Al Ikhlas ini, yang seperti pemirsa mengetahui bahwa posisinya sangat strategis. Kemudian belakangan kami dari alumni menyebutnya sebagai kampus hijau. Mungkin bisa dijelaskan Pak kira-kira. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Wahyudi yang telah mengundang kami dalam kegiatan ini. Perlu saya ulang kembali bahwa saya bergabung di Pondok Pesantren Modern Al Ikhlas sejak dibuka pondok ini tahun 1992. Kemudian seperti apa yang disampaikan tadi mengenai sejarah berdirinya pondok pesantren ini, perlu saya sampaikan bahwa saya bukan asli Mandar, tapi saya merasa sudah menjadi orang Mandar karena saya sudah berkeluarga dengan orang Mandar. Sejak tahun 96 saya beristrikan orang Mandar. Tunggu dulu Pak Imran. Ya. Bagaimana ceritanya? Pak Imran ini kan bukan orang sini. Ya. Coba mungkin bisa diceritakan ke pemirsa Indonesia kok tiba-tiba menjadi pembina, apalagi orang menjadi pionir ya di pondok pesantren sebagai pembina. Perlu kami jelaskan bahwa saya latar belakang pendidikan saya adalah sarjana pertanian. Kemudian saya alumni Universitas Haluy Oleo Kendari. Pada saat tahun 90-92 ya, artinya sebelum saya ke pesantren ini, saya boleh kata diangkat jadi anak angkat dari keluarga pendiri pondok pesantren ini, yang kebetulan waktu itu dia bertugas di Kendari, sehingga pada saat kebetulan sudah almarhum dua-dua beberapa tahun yang lalu, itu Haji Anwar Abdul dan Haji Kamaria, ya, mereka asli Mandar, kemudian beliau ini adalah pegawai koperasi di Kendari pada saat itu. Setelah mengetahui saya selesai kuliah, kebetulan mereka pada saat itu sudah pindah ke Makassar. Saya diajak untuk ke Makassar. Saya belum tahu saat itu, cuma dia bilang
beliau mengatakan coba jalan-jalan ke Makassar. Tiba di Makassar saya diajak Ya. ke Polman ini, sehingga setelah tiba di sini saya ditawari untuk membantu pendiri yayasan ini untuk membina anak-anak di pondok ini sejak tahun 92 itu. Tahun berapa itu kita tahun berapa waktu Pak Anwar almarhum di Kendari itu? Kalau yang saya tahu bahwa Pak Anwar Abdullah itu almarhum, kalau tidak salah sejak dia terangkat jadi pegawai negeri itu dia sudah bertugas di Kendari. Oh, beliau PNS waktu itu. PNS di koperasi masa itu, di Koperasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, dia kemudian tahun 92 itu sesungguhnya di bawah tahun 92 itu sudah pindah ke Makassar. Oh, sudah pindah ke Makassar. Pindah ke Makassar. Itu sudah pensiun? Sebelum. Oh, belum pensiun. Dia pindah tugas. Dia minta untuk bertugas di Sulawesi Selatan karena mungkin berpikiran kalau almarhum pensiun, ya, dia kembali ke Tanah Mandar. Gitu ceritanya. Jadi awalnya itu Pak Imran ini, beliau ini adalah diangkat sebagai anak gitu Pak. Angkat gitu Pak ya, dengan Pak Anwar sebagai salah satu pendiri yayasan perguruan Islam Alilas. Begitu, seperti itulah. Ya. Kalau cerita kenapa tiba-tiba Pak Haji Zikir ini berinisiatif mendirikan sebuah pondok pesantren. Yang saya pernah dengar cerita beliau daripada Syed Kesempatan. Tentu sebelum mendirikan pondok ini dia cari dulu figur untuk memimpin pondok. Maka kebetulan kalau tidak salah informasinya bahwa pimpinan pondok pertama ini almarhum Kiai Haji Abdul Hafid Imran itu guru beliau. Guru beliau, sehingga dia diajak untuk bagaimana kalau di Mandar ini kita bikin pondok pesantren, karena yang saya tahu anak pendiri pondok ini Haji Zikir itu punya anak sekolah di pesantren Umul Makassar. Kemudian dia lihat di sana, oh ternyata mungkin ya banyak sekali santri itu berasal dari Mandar. Sehingga dia berpikiran, kenapa kita tidak dirikan pondok di pesantren? Sehingga setelah almarhum Kiai Haji Abdul Hafid Imran bersedia, maka jadi telah pembangunan pondok ini. Karena yang saya tahu bahwa sejak tahun 89 ini pondok ini dibangun, nanti beroperasi tahun 1992. Itu jadi rentangnya hampir 10 tahun Pak ya. Dari rencana awal itu 89 tidak, cuma 3 tahun. 3 tahun ya. Ya. Pada saat pembukaan pertama itu Pak, itu hanya menerima santriwan Pak ya. Putra. Itu berapaan dulu Pak itu? Yang saya ingat pada saat itu 2 kelas. 2 kelas. Ya sekitar 90 orang. Ya. Karena itu dulu kan belum ada pembatasan jumlah siswa, yang jelas diterima. Kemudian pada situ pendaftarnya masih sekitaran Majene Polewali karena baru dibuka, tapi pada umumnya itu rata-rata dari Majene. Ya. Sebagian besar itu santri pertama itu adalah dari Majene Kota Majene. Itu informasi yang. Jadi angkatannya Isparweli. Ya, angkatannya Isparweli, kemudian Mukram, Irfan Ibrahim, Albar. Dan rata-rata alumni alhamdulillah sudah bekerja di bidangnya masing-masing. Ya, ada yang di antaranya ada dosen di STAIN, ada juga dosen di Unisulbar sampai saat ini. Saya kira itu mungkin informasi awal tentang pondok pesantren ini. Waktu pertama dibangun ini, Pak Imran, yang mana bangunan apa yang lebih dulu dibangun? Pada waktu saya
datang itu tahun 92, Ya. itu tepatnya yang saya ingat, eee itu saya datang di pondok ini, itu September 92 sesungguhnya. Oh, September. Ya, artinya sudah jalan beberapa bulan proses pembelajaran, ya baru saya ikut gabung, ya. Oh, iya. Ya, artinya tidak sejak dibuka tahun ajaran saya ikut, tapi nanti September 92 itu baru saya ikut gabung. Kemudian pada saat mungkin 2-3 hari setelah saya ada di pondok ini, baru ada peresmian secara resmi itu tingkat SMP-nya. Oh iya. Artinya yang pertama diresmikan sesungguhnya itu tingkat SMP, SMP. bukan pondok, Bukan pondok ya. bukan pondoknya, Bukan pondok. ya. Kenapa SMP? Karena pendiri yayasan menyampaikan dia lihat bahwa kemajuan pendidikan itu dibanding dengan, mohon maaf, SMP dan MTS pada saat itu, SMP yang lebih menonjol dalam keilmuan formal, Ya. sehingga ketua yayasan itu kita bangun pertama SMP-nya. Peresmian pertama SMP yang saya masih ingat itu, yang membuka secara resmi itu adalah Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan, kalau tidak salah Abdul Jabar, almarhum Abdul Jabar yang orang Mambi, yang kalau saya tidak salah ingat seperti beliau. Itu kita masih bergabung dengan Sulawesi Selatan. Ya, masih bergabung di Sulawesi Selatan. Ya. Kira-kira selain dari pengamatan orang tua kita, Ya. Bapak Haji Zikirka melihat kondisi atau melihat pesantren di Makassar itu, kira-kira apakah memang beliau itu didorong atas dasar keprihatinan melihat pendidikan yang ada di khususnya di Sulawesi Barat, di mana? Iya. Kalau yang saya pernah dengar mengatakan beliau bahwa rata-rata yang bisa meneruskan pendidikan itu di Sulawesi Selatan itu pada umumnya ekonomi menengah ke atas. Iya. Artinya rata-rata orang yang punya kemampuan. Ya. Sementara menurut beliau di Mandar ini, artinya sebelum terbentuk Provinsi Sulawesi Barat, ya, memang pendidikan latar belakang ekonomi masyarakat itu menurut beliau itu masih pada umumnya di bawah menengah ke bawah, sehingga dia berpikir bagaimana mendidik anak-anak Mandar, ya, yang punya ekonomi orang tua itu di bawah. Ya. Maka beliau berinisiatif untuk membangun pesantren ini, yang perlu diketahui bahwa pada saat itu ini rencananya itu digratiskan semua. Pada awalnya itu gratis. Yang pada saat itu masih zaman cengkeh dulu, itu betul-betul menjadi tanaman yang betul mendatangkan kayak emas. Ya. Sehingga dia berpikiran saat itu bahwa kita mampu untuk menyekolahkan anak-anak tanpa biaya. Namun karena namanya pergerakan ekonomi, ya, sehingga harga cengkeh jatuh pada saat itu, sehingga ada pembiayaan, walaupun tentu dibanding dengan pesantren lain yang ada di Sulsel pada saat itu, ya pesantren lain lah yang terendah pembayaran. Ya, itu tahun 92 itu berapa anunya, Pak? Pada saat itu kalau tidak salah ingat itu 15.000 atau berapa itu per kepala ya? Ya, per bulan itu bayarnya itu. Artinya tentu kalau dibanding dengan sekarang ya tentu apa mau artinya dengan selama saya sudah hampir 30 tahun ini pondok. Ya, dari 15.000 dulu, ya sekarang sudah per bulannya sudah 500.000 per bulan. Artinya dari angka 15.000 tergantung juga pergerakan ekonomi. Iya, pergerakan ekonomi. Tentu ya, ekonomi yang dari 15 menjadi 500.000. Iya. Ternyata saya sebagai alumni yang masuk sejak SMP sampai SMA, bahkan pernah mengabdi 2 tahun di sini. Saya baru tahu bahwa niat awal Bapak Haji, orang tua kita Bapak Haji Zikir Soai, itu ternyata niatnya itu untuk menggratiskan. Betul. Memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Mandar pada khususnya waktu itu. Karena ya perlu saya kira pemirsa Mandar Indonesia tahu bahwa beliau adalah pengusaha yang cukup sukses, yang sangat sukses malah, utamanya di bidang perkebunan, Pak Imran ya.
Ya. Tadi disampaikan bahwa waktu itu harga cengkeh seperti emas, sehingga Ya. mungkin Pak Haji waktu itu berpikir, kenapa kita tidak gratiskan? Ya. Tapi mungkin Ya. karena kondisi ekonomi yang Ya. tiba-tiba mungkin Ya. ada pergerakan sehingga tidak jadi untuk Ya. digratiskan. Ya. Faktor itu tadi. Ya, seperti itu. Jadi setahu saya ini kan Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas. Ya. Dikenal itu SMP dan SMA-nya. Ya. Jadi misinya apa itu Pak? Dan kira-kira kenapa sampai lebih agak terkesan lebih ke pelajaran umumnya didahulukan SMP Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas. Yang saya ingat apa kata-kata beliau bahwa kita bikin pondok pesantren dia berkiblat ke IMIM. Oh iya. Karena IMIM itu kan di bawah naungan Diknas. Oh, ya. Visi misi yayasan adalah menyeimbangkan pendidikan agama dengan pendidikan umum dan ipteknya. Ya. Imtak dan ipteknya itu yang katanya berotak berotak Jerman, berhati Mekah. Itu yang selalu didengung-dengungkan pendiri pondok ini, yaitu Haji MC Kirsewai. Jadi memang pesantren ini memang tidak berniat mencetak ulama. Ya, betul. Tapi mencetak orang yang memiliki kemampuan intak, tapi tidak diragukan ipteknya. Ya, betul. Ya. Seperti itu. Waktu saya itu Pak sekitar 100-an lebih pun letting saya itu Pak ada Herman Suranegara, kemudian ada Irfan Juliansa. Kalau yang dari pembinanya itu seperti Pak Rudi Tarendre itu kan bukan juga dari orang sini. Banyak. Gimana ceritanya itu? Di pondok pesantren ini bermacam latar belakang, tapi memang pada umumnya Mandar. Kami pada saat itu tahun 92 yang bukan orang Mandar itu yang saya ingat cuma saya dengan Pak Ustaz Rudi Tarendre. Oh iya. Beliau dari Bulukumba, sedang saya dari Buton. Iya. Terus sejauh ini informasi terakhir kan bahwa ada salah satu santri yang berhasil juara berapa itu? Yang lomba matematika. Artinya kemarin alhamdulillah